Untuk berbincang pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi, Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Yuki. Baik, Selamat pagi Adis Channel ya. selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat tahun baru ya, Mas Reza ya. Ya baik, selamat tahun baru juga Mas Yuki. Selamat tahun. Baik, baru ketemu di awal tahun 2025 ini ya. Semoga sepanjang tahun ini perjalanan IHSG sesuai dengan apa yang kita kemudian harapkan begitu ya. Satu hal yang juga cukup mendapatkan perhatian cukup intens terkait dengan saham emiten Agung Sedayu dan Salim Pani ini menguat signifikan ya di tahun 2024 lalu ini terkait dengan IPO dari anak usahanya CBDK yang patok harga 4.060 dan menargetkan raihan dana 2 triliun rupiah. Sebetulnya seberapa menarik untuk IPO dari CBDK di tahun 2025 ini, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mas Yuki. Iya, jadi kalau kita lihat memang eh, IPO dari anak usaha Pani ini atau CBDK ini kan memang cukup banyak diminati oleh para investor ya. Nah, berkaca dari IPO induknya yaitu Pani, para investor pun juga berharap bahwa nantinya CBDK itu pasti akan eh, mengalami apresiasi harga seperti layaknya Pani. Nah, apalagi kalau kita lihat pengembangan yang dilakukan oleh Pani di sejumlah kawasan itu kan juga cukup masif ya gitu, dan kita lihat perkembangan dari Peak 2 ya, terus kemudian juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh Pani ini juga tampaknya mengalami progres yang sangat baik ya, dan itu yang direspon positif oleh pelaku pasar seperti itu Pak Baik, Mas. artinya ada kepercayaan dari investor sendiri terkait dengan anak usaha dari Pani yang most likely secara kinerja akan kurang lebih sama lah ya seperti induk usahanya begitu ya? Ya, terutama terkait dengan apresiasi harga itu kan yang dicari oleh pelaku pasar kan. Baik, 4.060 masih reasonable ya. Tentu saja ini dikaitkan dengan proyeksi dari kinerja CBDK sendiri pasca IPO nanti. Iya, kalau lihat dari harganya itu boleh dikatakan premium ya. Tapi Hmm, kan pelaku pasar kan juga melihat ya, waktu awal Pani kan juga masih di berapa, kurang lebih di 4 ribuan ya gitu kan, di berapa, ya kurang lebih di 4 ribuan kan itu. Nah, kemudian sampai dengan saat ini Pani mendekati level 17 ribuan kan juga mereka melihat potensi seperti itu gitu. Jadi kemungkinan yang dilihat oleh pelaku pasar nantinya CBDK itu dengan view 4.000 mungkin bisa apresiasi harga seperti lainnya ini di atas level 10.000, apalagi seperti itu yang dilihat oleh pelaku pasar. baik. Ini yang menarik juga adalah terkait dengan IPO dari CBDK sendiri yang tercatat dalam papan utama dengan market cap setara 23 triliun rupiah. Ya, Rekomendasi Anda terkait dengan CBDK di masa penawaran umum saat ini seperti apa, Mas Reza? iya, kalau kita lihat kan memang nantinya Pani ini akan memperoleh dana segar ya kurang lebih sekitar 2, tadi ya sudah disampaikan ya 2,3 triliun, terus kemudian di mana seluruh pendanaan ini akan digunakan untuk penyertaan kepada eh, PT Industri Pameran Nusantara. Jadi nantinya pun juga pengembangan yang dilakukan oleh Pani ini ya, selain mengembangkan eh, kawasannya, ini juga mungkin ada eh, segmen-segmen bisnis lain yang masih berhubungan dengan segmen usaha mereka. Itu yang kita harapkan dengan adanya rentang harga ya antara 3.000 sampai 4.060 ini bisa diminati oleh para pelaku pasar. Baik, dari informasi yang berhasil dihimpun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini digunakan untuk melakukan penyertaan kepada afiliasi perseroan yaitu PT Ya, Industri Pameran Nusantara atau PT IPN dalam bentuk ya betul. ekuitas sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meetings, incentives, conferences, and exhibitions atau MICE. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Reza? Iya, jadi seperti yang di awal kita bahas ya gitu, bahwa pengembangan Peak 2 ini kan masif ya gitu. Jadi eh, yang namanya properti itu kan bukan hanya bangunan rumah atau bangunan apartemen kan gitu, tapi eh, segmen segmen pendukungnya pun juga diperhatikan oleh pelaku pasar kan. Artinya pada saat di suatu kawasan terdapat fasilitas yang lengkap, tentu ini akan menarik menarik minat
bagi para pengunjung atau bagi para pembeli kayak itu. Katakanlah misalkan Mas Vicky mengambil rumah atau apartemen di PIK ya. Kalau misalkan dari sisi fasilitas belum ada kan maka tentu akan berpikir ulang kan. Tapi Hmm. ketika misalkan Mas Vicky mengambil katakanlah rumah atau apartemen di PIK 2 gitu kan, tapi di situ sudah ada fasilitas olahraga, terus juga ada fasilitas meeting, ada gedung pertemuan dan sebagainya. Tentu ini akan menambah minat kan itu. Bahkan bisa jadi Mas Vicky yang menjadikan aset properti Mas Vicky di area tersebut sebagai sebagai prestasi ya. Nah Betul. itu yang sedang dikembangkan oleh PANI melalui CPDK dan itu yang yang sedang berprogres sampai dengan saat ini. Ya artinya dari induk usaha dan juga anak usahanya bisa saling melengkapi dan ini juga dapat menambah nilai tambah dari proyek properti yang memang sudah dibangun oleh PANI sendiri begitu ya, ke depannya ada Ya, kelengkapan betul. fasilitas dan lain sebagainya. Dan dari point of view masyarakat yang mungkin berminat untuk membeli proyek di sana, properti di sana dengan kelengkapan fasilitas yang ada, ini juga menambah daya jual begitu kurang lebih ya. Betul sekali. Kan namanya fasilitas yang ada di suatu hunian properti itu kan ya macam-macam kan. Ya. Baik itu sekolah, kemudian pusat belanja, pasar, terus kemudian belum lagi mungkin yang perlu dipertimbangkan juga ada sarana transportasi juga dan apakah transportasi di sana sudah saling terintegrasi atau tidak. Nah ini yang mungkin bisa dikembangkan oleh CBDK maupun PANI di area mereka. Baik, sebagai informasi untuk masa penawaran umum pada 3 hingga 9 Januari 2025 dan penjatahan efek akan jatuh 9 Januari 2025. Sementara untuk pendistribusian saham akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 dan perseroan akan listing pada 13 Januari 2025. It's something yang mungkin sangat ditunggu gitu ya oleh investor. Oke, terkait Ya. dengan jumlah pemegang saham PIK 2 ataupun PANI ini bertambah ya, banyak menjadi 31.667 investor per 31 Desember 2024, Mas Reza. Angka ini tentu saja meningkat drastis 100% jika kemudian kita bandingkan Ya. dengan posisi per 31 Agustus 2024 yang masih 14.216 pemegang saham. Lalu rekomendasi Anda terkait dengan PANI seperti apa, Mas Reza? Iya, baik. Kalau kita lihat saat ini padi memang eh, masih cenderung masih masih cenderung bergerak di area overbought-nya ya, gitu. Karena kan kemarin di penutupan akhir pekan kemarin ya, padi ini kan sempat mengalami pelemahan tipis ya setelah menyentuh level tertingginya di 17.500, kemudian ada tekanan jual sedikit. Nah, untuk kali ini pelaku pasar masih wait and see, terutama terkait dengan bagaimana kelanjutan dari book building dari CBDK gitu. Nah, untuk saat ini Pak Ani kemudian bergerak di level support antara 16.850 sampai dengan 16.900. Kemudian untuk level target resisten berikutnya itu di tes resisten di 17.350 sampai dengan 17.550. Oke, artinya penambahan jumlah investor secara signifikan juga ini akan berpengaruh terhadap pergerakan dari harga saham PANI ke depan begitu ya? Ya, Baik, oke. Kalau kita lihat, walaupun memang nampaknya PANI sedang menjadi primadona belakangan ini gitu. Kalau kita bandingkan dengan peers-nya seperti apa, Mas Reza? Dari valuasinya, kemudian juga dari projection-nya ke depan, seperti apa, Mas Reza? iya, memang kalau kita lihat dibandingkan dengan peer-to-peer-nya ya, pengembangan yang pengembangan yang dilakukan di properti kawasan lain ya, Mhm. misalkan seperti BSDE gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi price to earning rasionya, si PAN ini justru lebih tinggi ya dibandingkan dengan Hmm. BSDE ya gitu. Artinya sama-sama mengembangkan kawasan, tapi dari sisi price to earning rasio lebih tinggi PAN ini. Pun Mhm. juga kalau kita bandingkan dengan SMRA, sama-sama mengembangkan kawasan ya seperti itu. Tapi itu tadi karena uh, apa ya, news atau pemberitaan terkait dengan progres mereka yang cukup masif itu yang ini membuat pelaku pasar itu cenderung memilih saham PANI gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi dari sisi land bank yang dimiliki PANI, ini kan PANI terus melakukan
optimalisasi terhadap mereka punya land bank kan, gitu. Walaupun kalau kita lihat secara luasan land bank masih lebih besar dari masih lebih besar BSDE dibandingkan PANI ya gitu. Tapi yang dilihat oleh pelaku pasar kan tadi progres pembangunan atau progres optimisasi lahan itu yang akhirnya membuat PANI banyak diminati oleh para pelaku pasar. Baik, exposure juga ini kemudian memberikan dampak psikologis begitu ya terhadap minat investor terhadap PANI dan juga CBDK nanti. Baik, Mas Reza, semakin menarik kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini tentu saja dengan saham-saham pilihan dari Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.